Oke ya, udah jam 8. Oke. Ya, langsung aja kita mulai ya pelajaran kita. Berarti hari ini PPKN semoga bisa dengan IPA. Ya. Sudah pada siap belajar sama Pak Guru? Siap belajar semuanya? Sudah. Ya, suara Pak Guru jelas ya, terdengar keras apa tidak? Keras apa tidak suaranya Pak Guru? Keras ya. Oke, sip. Kita langsung mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masuk lagi nih. Ya, selamat datang di pembelajaran bersama Pak Guru ya, kelas 4. Kali ini nanti kita belajar bersama-sama. Kemarin kita bahas Indonesia sudah ya. Sekarang kita belajar tentang PPKN ya, PPKN di tema 1, subtema yang pertama di kelas 4 ya. Kalian harus tetap semangat dalam belajar ya, harus semangat dalam Vicon ini ya, dalam pembelajaran daring. Karena mau tidak mau ya, kondisi yang seperti ini harus kita lalui bersama, dan juga kondisi yang seperti ini harus kita jaga kesehatannya ya, supaya tidak tertular dari penyakit COVID-19 ini ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa materinya bisa masuk semua dan tidak ada halangan satu apapun ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Apa? Aku Pak. Wah, ya. Mbak Vina, coba yuk Mbak Vina. Yuk pimpin teman-teman. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Rabbi ghfirli walidayya ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Nah, sebelum melakukan kegiatan harus berdoa ya. Karena Pak Guru tanya nih pada kalian, siapa yang pagi hari ini sudah berbuat baik? Ayo, siapa? Semuanya sudah berbuat baik ya? Ya, Mbak Tata, ayo berbuat baik apa Mbak Tata pagi hari ini? Yo, sama orang tua. Oh, masa geleng-geleng kepala? Udah dong, mestinya dong. Tadi kan sudah mendoakan kedua orang tua ya, termasuk berbuat baik loh itu ya. Ya, itu mendoakan dua orang tua supaya orang tua tetap sehat, tetap nanti bisa bertemu di surganya Allah. Nah, seperti itu harapannya. Ya, itu juga termasuk berbuat baik. Mas Ganes, wah lagi ngerapin rambut nih. Ya. Udah berbuat baik apa Mas Ganes pagi ini? Dinyalakan mikrofonnya. Oh, belum membereskan tempat tidur? Sudah? Sendiri? Wah, ya. Kalian sudah besar kelas 4, harus bisa membereskan tempat tidur sendiri. Ya, habis tidur, bangun tidur, itu langsung membereskan tempat tidurnya sendiri. Jangan langsung kelebat, langsung mainan game. Nah, itu ya. Jangan. Kalian sudah kelas 4, ya harus rajin membantu ibu, membantu ayah di rumah ya. Itu jangan lupa, udah besar loh kalian ya, bukan kelas 3 lagi, sekarang kelas 4 ya. Oke, satu lagi Pak Guru mau tanya. Mbak Viva. Halo Mbak Viva, pagi ini
Kalian berbuat baik apa, Mbak Viva? Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Ya, ya, betul. Nggak apa-apa, bagus. Ya, selain itu juga kalian harus selain membereskan tempat tidur harus membantu orang tua yang lainnya. Contohnya mencuci piring. Terus kalau bisa sudah bisa untuk melipat baju sendiri ya. Kemarin kelas 3 sudah Pak Guru ajarkan cara melipat baju. Yuk, masih ingat enggak cara melipat baju? Ya, semoga masih ingat ya. Ya, nah itu harus dipraktekkan ya. Kalau ibumu habis menjemur pakaian, kalian tolong bantu angkat kalau sudah kering, kemudian kamu lipat sendiri ya, seperti itu. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal? Hafal. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot amat sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, maju. Hafal enggak? Nah itu, hafal ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Faris. Selamat bergabung. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN. Sudah dibuka bukunya halaman 17 halaman 18. Ya, Pak Desa sudah dimatikan dulu mikrofonnya. Pak Desa saksikan dulu mikrofonnya, Mas Faris. Ya. Pak Guru. Halaman berapa Pak Guru? Mas Faris ya. Ya, halaman 17. Halaman 17 ya PKN. Ya. Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pelajaran PPKN ya adalah KD 3.4 yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman bangsa sosial Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. D4.4 itu menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, itu kompetensi dasar harus kalian capai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari keberagaman, dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari keberagaman, dapat mengetahui faktor penyebab dari keberagaman, dan juga yang keempat dapat mengetahui pentingnya menerima dari keberagaman. Itu ya tujuan kita belajar di pagi hari ini PPKN. Sudah dibuka halaman 17 ya? Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Oke, sekarang kita Kecil. suaranya Pak Guru kecil. Yang lain kecil? Halo? Besar. Oh iya, coba dikeraskan, Pak. Mas Faris dikeraskan ya. Ya. Ya, besar. Oke. Yuk sekarang kita coba perhatikan ada bacaan tuh. Iya, PPKN ya. Pengertian dan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ya. Keberagaman itu apa? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya, di lingkungan masyarakat, ya jelas pekerjaannya berbeda-beda. Ada yang jadi tukang deres kelapa, ya ada yang jadi tukang deres kelapa? Ada, ya. Terus juga ada yang menjadi petani. Ya, ada yang jadi petani, bapaknya, ayahnya ada. Ya, ada yang menjadi guru.
Kayak Pak Guru ada? Ada ya. Di lingkungan kita ada berbagai macam profesi. Nah, perbedaan profesi tersebut juga harus tidak boleh saling mengejek ya. Wah, bapakmu misalnya seperti itu, nggak boleh ya. Itu perbedaan tersebut. Nah, selain dari pekerjaan juga meliputi perbedaan suku bangsa ya. Ada yang dari Jawa banyak ya, Pak Guru dari Jawa, kalian juga dari Jawa. Ada yang dari Betawi. Mbak Tata dari Betawi ya? Dari Jakarta, Mbak Tata apa dari mana? Jakarta. Nah, itu kalian ada yang dari Jakarta ya, jauh sekali. Terus juga perbedaan yang lainnya ada perbedaan agama. Ya, ada agama Islam seperti kita ya, ada agama yang non-Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, itu adalah contoh dari keberagaman. Nah, keberagaman di Indonesia itu dapat dirangkai atau dijadikan satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Artinya berbeda-beda, tapi tetap satu. Iya, betul. Berbeda-beda tetap satu, ya. Terus kemudian dampak positif dari keberagaman itu ada berapa? 7. Yuk coba bacakan bareng-bareng tuh ada A, B, C, D, E, F, G. Dampak positifnya yang pertama apa? Menjadi Identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Yang B, Kebudayaan yang B sebagai aset wisata yang menambah pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan kerja. Yang E menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang keenam atau yang F itu dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Yang G atau yang ketujuh itu dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Nah, ya betul. Selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya itu keberagaman. Dampak negatifnya apa? Dapat mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Ya, kita berbeda suku gampang sekali dipantik sama perpecahan. Nah, contohnya isu SARA, isu agama. Nah, itu gampang sekali dipecah. Makanya harus saling menghormati. Terus kemudian faktor penyebab keberagaman itu ada berapa? Ada 8. Faktor penyebab keberagaman ada 8. Yang pertama adalah letak geografis. Geografis itu letak posisi kita di dunia atau di bumi. Ya. Letak geografis itu Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Pulaunya banyak sekali ya Indonesia. Ada hampir puluhan ribu pulau, ya, yang kecil-kecil juga termasuk. Kalau yang besar ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, Irian Jaya, Bali, ya, ada 6 yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu banyak sekali, ya, ada puluhan ribu pulau di Indonesia. Nah itu letak geografis yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia, ya. Makanya di Jawa sama di Kalimantan berbeda suku bangsa, berbeda agama, itu ya. Kemudian perbedaan faktor penyebab keberagaman yang lainnya ada. Yang kedua apa? Coba dibaca di LKS-nya. Yang kedua apa? Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Antar wilayah di Indonesia itu berbeda-beda ya, di Jawa, di Sumatera itu berbeda-beda. Nah, itu yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Terus faktor yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Nah, itu ya, hati-hati itu.
masuknya kebudayaan asing juga bisa mengaruhi kebudayaan suatu bangsa. Ya, itu kebudayaan asing bisa membaur dan juga berakulturasi dengan budaya setempat dan membentuk budaya baru yang khas. Itu salah satu faktor dari penyebab keberagaman. Masuknya budaya asing. Nah, kemudian agama, yang keempat agama ya. Agama itu suatu keyakinan kepada Tuhan. Ya, kita agamanya Islam, itu keyakinannya kepada Tuhan ya, harus kita jalankan. Contohnya sholat 5 waktu. Ya, siapa yang bolong-bolong sholat 5 waktunya, cung? Jangan sampai bolong-bolong ya. Kalian sudah kelas 4. Wih, Mas Ganes ngacung, bolong-bolong ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk sementara bolong-bolong, tapi besok-besok harus 5 waktunya dijalankan. 5 waktu apa saja? Subuh, dari Islam dulu. Sholat itu sholat 5 waktu itu singkatannya Islam. I-S-L-A-M. Islam. I itu Isya ya, sholat Isya. Nah, yang kedua S, sholat habis Isya subuh. Nah, terus L, Islam. L itu lohor atau zuhur. Lohor ya. Terus Islam yang huruf yang keempat A, asar. Huruf yang kelima maghrib. Nah, Islam itu harus dijalankan sholatnya. Kalau misalnya hanya menjalankan sholat Isya aja, berarti agamamu apa? Bukan Islam ya, karena belum penuh Islam. Kalau kalian menjalankan sholatnya Isya sama subuh, ada agama ya. Terus kalau misalnya kamu ditambah sholat lohor, duhur, isel, nggak ada agama isel ya, harus lengkap semuanya. Islam, I-S-L-A-M, Islam ya, menjalankan sholat 5 waktu, itu agama. Kemudian faktor berikutnya adalah keberagaman ras. Ras itu suku bangsa. Nah, itu kalian bisa baca sendiri ya. Di situ ciri fisik dan garis keturunan ya, rasnya kita adalah suku bangsa, rasnya adalah ras Jawa, itu seperti itu, kalian bisa baca sendiri itu ya. Kemudian yang keenam adalah apa? Yang keenam, coba yang keenam apa? Sejarah. Betul, sejarah itu satu di antara faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tiap wilayah memiliki perjalanan sejarahnya masing-masing atau sendiri-sendiri ya. Contohnya wilayah yang memiliki sejarah Islam akan memiliki ciri khas budaya khusus terkait dengan Islam ya. Contohnya di Jawa ya, Wali Songo ada di Jawa. Nah, berarti sebagian besar masyarakat Jawa itu adalah beragama Islam karena dulunya yang disebarkan adalah Wali Songo ya, menyebarkan agama Islam. Terus yang ketujuh, apa yang ketujuh? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, betul. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan yang ada ya, kita harus menyikapi perubahan. Contohnya, nah kalian hari ini kalian sedang belajar apa? Belajar secara daring, ya. Nah, karena kondisi tertentu, makanya kalian belajarnya berubah dari tatap muka menjadi daring seperti ini ya, virtual, tapi tidak mengurangi kita dalam belajar ya, tetap harus belajar apapun kondisinya. Nah, itu. Terus kemudian yang 8. Yang belum 8, perbedaan komunikasi dan transportasi. Betul. Nah, itu kalian bisa baca sendiri ya. Pentingnya penerimaan keberagaman. Pentingnya menerima keberagaman ya. Menerima keberagaman itu sangat penting. Karena apa? Karena dalam pekerjaan, sekolah dan juga lingkungan sosial akan selalu hidup berdampingan. Ya, kita harus selalu hidup rukun dengan berbagai kelompok, budaya, ras, dan etnis. Nah, itu ya. Penting sekali kita menerima keberagaman supaya
hidup kita tentram, supaya hidup kita nyaman, harus selalu bersatu, tidak terpecah belah ya. Makanya kalian kalau dalam bermain itu tidak boleh saling ejek. Itu yang dapat menyebabkan keberagamannya menjadi luntur ya, itu. Yuk sekarang kita kerjakan, coba halaman 17 itu ada soal berapa ya? 5. Ada yang sudah mengerjakan? Ada sudah mengerjakan? Belum. Belum. Yuk kita kerjakan bareng-bareng bagi yang belum. Bagi Aku yang belum, sudah, Pak. kita cocokkan bersama-sama yang sudah ya. Oke, Pak Guru akan share screen dulu. Bentar ya. PPKN di kelas 4 kita belajar tentang keberagaman ya. Kalian bisa baca lagi bukunya ya biar lebih jelas. Nanti kalian bisa mengerjakan soal latihan yang nanti Pak Guru kirimkan di WA group seperti biasa. Ada yang mau membacakan nomor 1 siapa? Ya, siapa? Mas Indra. Perbedaan dalam berbagai bidang. Bisa aku dengar? Dalam perbagian bidang disebut dengan apa? Terlihat? Sudah terlihat belum? sudah Sudah ya. Halaman 17 nomor 1. Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang disebut dengan apa? Tadi kita belajar tentang apa? Keberagaman. Ya, kita belajar tentang keberagaman. Itu suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak sekali perbedaan. Sudah? Oke. Ya, oke. Yang belum ditulis yang sudah kita bacakan nomor 2 ya. Coba bacakan nomor 2 aja bareng-bareng. Keberagaman dan memberikan manfaat bagi siapa itu? Bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Oke, yuk kelas 4 tulisnya yang cepat ya, supaya tidak ketinggalan. Yang sudah nomor 3 ya, perbedaan letak geografis masyarakat Indonesia menjadikan sumber keberagaman. Keberagamannya apa saja? Keberagaman suku, budaya, ras itu etnis ya, golongan, apa lagi? Golongan serta mata pencarian. Nah, mata pencarian itu pekerjaan ya. Tuh, keberagamannya banyak, ada keberagaman suku, budaya, ras, golongan. Nah, itu. Sudah? Ya. Ya. Yang sudah tolong dibacakan tuh nomor mat apa ya pertanyaannya ya? Yang sudah? Hal yang menciptakan keberagaman budaya dan Indonesia adalah apa kira-kira? Hal yang menciptakan keberagaman budaya dan pandangan Indonesia apa? Adanya penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap masuknya kebudayaan baru. Kebudayaan baru. Oke. Tunggu dulu Pak Guru. Ya, Pak Guru tunggu. Tapi yang cepat ya. Nomor 5 bagi yang sudah.
Banyak. Oh, belum. Apa-apa, tulis saja. Banyaknya keragaman yang ada di Indonesia harus kita sikapi dengan apa? Dengan bijaksana. Ya, kita harus menyikapi kondisi keberagaman di Indonesia dengan bijaksana, ya. Jangan dengan semena-mena. Itu. Belum Pak Guru udah lempar. Ya. Dan penolakan masyarakat terhadap Masuknya kebudayaan baru. Terhadap masuknya budaya. Masuknya kebudayaan baru. Belum. Ya. Pak Guru mau buat tabel nih. Yang sudah bisa dibuka halaman 18. Aku belum nomor 3. Oke. Ya. Sudah Pak Guru. Ya, ditunggu. Yang sudah ditunggu ya, yang sudah ditunggu. Pak Guru kalian mau buat tabel. Ya, tabel di mana ya? Nah, ya. Berapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah halaman 18 itu ada foto. Foto ya. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Nah. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 6 sama 8. 2, 3, 4, 5, 6. Pak Guru, aku tidak buku ya. Boleh, nggak apa. Mau dikerjakan di buku tulis boleh. Diberi halaman ya, biar nanti nggak bingung. Ya. Identifikasi. Terus apa lagi? Pak Semi. Nomor 18. Halaman 18, betul. Pak Encep. Halaman 18. Halaman 18 yang Pak fotonya itu. Pak Made. Pak Fahmi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Pak Nur. Oke. Pak Nur. Ini asal bahasa makanan. Asal bahasa makanan. Kan nomor 4 ada yang sudah. Alat musik. Pakaian. Oh, belum. Daerah. Ya, oke. Tarian. Satu dulu asal. Kebiasaan. Ya. Asal dulu ya, asal dulu. Nah, halaman 18 ya, sambil Pak Guru cerita nih. Ada orang-orang, berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. 5 orang, Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Tinggal di Kampung Babakan. Wow, kayak di tempat kita ya, ada namanya Desa Babakan ya, itu Karanglewas. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda juga. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khasnya daerah masing-masing. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ya, orang-orang ini ya yang berbeda suku, ya supaya bisa berkomunikasi menggunakan satu bahasa Indonesia supaya mereka tahu. Sudah? Belum. Belum juga. Yo, yang sudah coba. Sudah, Pak. Ya. Guru udah selesai. Ya, Pak Semi. Coba lihat itu. Ya, yang sudah coba dilihat. Pak Semi dari mana asalnya Pak Semi? Pak Semi dari mana asalnya Pak Semi?
Maluku. Itu di follow bawahnya itu ada. Betul, Pak Semi asalnya dari Maluku. Ditulis ya, Maluku. Nah, Pak Encep dari mana Pak Encep? Pak Semi di bawahnya berasal dari Maluku. Pak Encep dari mana Pak Encep? Namanya juga Encep ya, dari Sunda. Waalaikumsalam, Mas Iza. Halaman 18. Nah, ini. Halaman 18. Yang kotak-kotak itu ada gambar orang. Pak Encep dari mana Encep tadi? Jawa? Jawa Barat. Sunda Pak. Ya, Sunda atau Jawa Barat boleh. Ya, Sunda atau Jawa Barat boleh. Pak Madu, tuh kelihatan tuh. Dari mana Pak Madu? Bali, betul, dari Bali. Ya, Bali biasanya Bali. Ya, dari Bali. Pak Udin, dari mana Pak Udin? Betawi, betul, Betawi. Pak Nur, Jawa. Pak Udin Betawi. Pak Nur dari Betawi. Jawa. Jawa Tengah ya. Pak Nur di Jawa Tengah itu dari tempat kita berasal. Dan ini dikasih warna, nah, biar menarik. Nah, warnanya biru. Ya, asalnya Pak Semi dari Maluku, Pak Encep dari Jawa Barat, Pak Madu dari Bali, Pak Udin dari Betawi, Pak Nur dari Jawa Tengah. Bahasanya, Pak Semi, kira-kira bahasanya apa ya? Bahasa Maluku. Nah, bahasa Maluku seperti apa bahasa Maluku? Ya, coba kalian nanti bisa lihat di YouTube bahasa Maluku seperti apa. Ya, itu Pak Semi. Pak Encep dari Jawa Barat bahasanya Sunda. Pak Madu dari Bali bahasanya pakai bahasa Bali. Biasanya bahasa Bali. Pak Udin bahasanya bahasa Betawi. Ya, ini boleh Betawi atau DKI Jakarta. Boleh. Pak Nur, kalian menggunakan bahasa kalian apa? Bahasa Jawa dong. Ya, kalian kan suku Jawa, menggunakan bahasa Jawa. Habis makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian kebiasaan. Oke. Makanan. Nah, sekarang makanan dari Maluku. Pak Bro. Dalam. Aku yang baru di atas. Ya. Oh iya, ini. Ya ini asal nih, asal. Makanan Maluku biasanya apa? Gohu, ikan, papeda juga masuk ya di Maluku, Sulawesi papeda. Tuh, kalian yang biasa beli papeda itu asalnya dari Sulawesi, dari Maluku, itu makanan khas dari sana ya papeda. Gohu. Karena Maluku itu negara negara maritim atau laut, ya makanya banyak makanan khas ikan, olahan dari ikan. Contohnya gohu ikan. Pak Encep dari Sunda, makanan khasnya adalah oncom. Ya, oncom. Kalau kita dage ya, kalau di kita dage. Oncom. Bali, makanan khasnya, kira-kira ada yang tahu Bali makanan khasnya apa? Itu. Tadi lupa. Tahu. Ya. Pernah ke sana. Nggak tahu. Bali. Oh, belum ke sana. Nggak harus sana ya. Yang penting. Ya, nggak harus sana. Yang penting kan bisa baca.
Bali Bukan. Bali tahu Jawa. ayam betutu. Mana khasnya Bali itu ayam betutu. Ya, ayam betutu. Makan goho oncom ikan. Goh ikan, bukan oncom ikan. Jadi satu ya, ini kan satu kotak. Goh ikan. Kalau yang di Sunda itu oncom, kalau di Bali itu makanan khasnya itu ayam betutu. Kalau di Betawi, ayo makanan khasnya Goho ikan. yang dari Betawi siapa Mbak Tara? Makanan khasnya apa? Makanan khasnya Betawi ada yang tahu? Betawi kan Jakarta ya Pak Guru. Ya betul, Betawi Jakarta. Ada yang tahu makanan khasnya Jakarta? Kerak? Ayam betutu. Kerak apa? Tahu sih banyak. Ya. Kerak telur. Nah, yang terkenal itu kerak telur dari Betawi. Terus ada banyak ya. Yang salahnya adalah kerak telur. Tuh. Terus Jawa Tengah, makanan khasnya apa? Ada yang tahu? Dun. Dan boleh. Ketuk ya. Ketuk asalnya saka telo. Telo itu budin atau singkong. Ketuk ya dari Jawa. Ya, itu makanan khas dari Jawa Tengah. Sekarang kita alat musiknya. Nah, alat musik Maluku. Ada yang tahu alat musik Maluku yang adalah? Fu. Fu atau kahuri. Fu itu sebangsa kayak trompet tapi terbuat dari ini cangkang siput. Nah, siput laut. Ya, betul. Ya, seperti trompet tapi dari cangkang kerang atau cangkang siput. Ya, atau tahuri. Pak Enter, Jawa Barat Sunda. Alat musiknya apa kira-kira yang tahu? Yang dari bambu? Angklung. Suling. Yang angklung nih, yang terkenal angklung ya. Suling juga bisa, tapi suling biasanya dari Jawa Tengah ya kayaknya ya. Angklung. Kalau dari Bali, kenapa? Ya, angklung. Betul. Yang dari Bali itu pereret namanya. Nah, alat musik dari Bali itu pereret. Dari Jakarta, artinya apa? Tanjidor boleh, atau Tehyan. Tanjidor. Ya, Tanjidor. Ya, banyak alat musiknya dari Pereret. Pereret, bukan tereret. Kalau Jawa Tengah alat musiknya apa? Betul, Mas Nizam. Gamelan. Iya. Alat musik dari Jawa Tengah, gamelan. Oke. Pakaian daerah sekarang. Nama pakaian daerah dari Maluku. Pereret apa, Pak? Alat musik pereret yang dari Bali. Bali pereret apa? Ya, pereret Bali. Pakaian daerah dari Maluku namanya baju celek. Celek ya, jangan ditambahi. Celeng, bukan celeng. Baju celek. Bukan celengan, bukan. Pakaian daerah dari Jawa Barat. Sukapura.
Sukapura. Kapura. Pakaian daerah dari Bali. Payas Agung namanya. Baju cele. Payas Agung dari Bali. Dari Jakarta. Wah, ini namanya Abang dan None ini. Abang dan None. Abang dan None. Abang itu bukan merah ya. Abang di Jawa itu bukan merah. Tapi abang di Jakarta itu kakak. Kakak mas ya. Abang dan None. Kalau dari Jawa Tengah, ada yang tahu Jawa Tengah pakaiannya? Kebaya. Nah, kebaya. Kebaya berasal dari Jawa Tengah. Berikutnya tarian. Nah, tarian dari Maluku namanya lenso dan cakalele. Nah, kita belajar. Nah, ini ya suku bangsa, suku budaya dari daerah lain. Ya, tidak hanya daerah Jawa Tengah sendiri, tapi dari Maluku, dari Sunda, dari Jakarta. Lenso dan cakalele. Ya. Lenso dan cakale tariannya. Kalau dari Sunda, tariannya apa Sunda? Tari apa namanya? Tari Jaipong. Pong. Nah, tari Jaipong dari Sunda. Kalau dari Bali, Sukapura. tari legong dan kecak. Ya, tari legong dan kecak dari Bali. Kalau kalian lihat di TV ya, tari kecak itu ya caca tari kecak. Dari Jakarta, dari Jakarta tariannya apa? Ada yang tahu? Tari ronggeng. Tari ronggeng. Tariannya tari ronggeng dari Jakarta. Kalau Jawa Tengah banyak ya, ada serimpi, bambangan cakil, serimpi, bambangan, panjangan, bambangan panjangan. Serimpi ada serimpi ya. Tari ronggeng. Tari ronggeng di Jakarta. Kebiasaan. Nah, ini kebiasaan masyarakat Maluku. Namanya Alwedo. Kegiatan kebiasaan. Kebiasaan. Ya, Alwedo namanya. Kalau di Jawa Barat. Kok bilang begini, nah? Nguyuk sereh. Bahasa Sunda nih. Seu reuh sereh. Nguyuk ya, nguyuk sereh. Tulisannya ngeuyewek. Seu reuh. Nguyuk sereh. Bahasa Sunda nih ya. Kalau dari Bali, apa itu yang bocor suaranya ya?
Mbak Desa, ayo dimatikan yo Mbak Desa. Suaranya kedengaran dari sini. Ya, oke. Ngeyek sereh, kebiasaan dari Jawa Barat ya. Terus dari Bali. Bali itu ngaben. Ngaben itu upacara pembakaran mayat ya. Kalau di Bali agamanya sebagian besar adalah agama Hindu. Jadi tidak dikubur tapi dibakar. Mayatnya dibakar, nanti abunya kalau di India itu dibuang di kayak India. Iya betul, di India seperti di India abunya nanti dibuang di Sungai Gangga. Nah, kalau ngaben itu dibakar, setelah dibakar nanti abunya disimpan. Ngaben, upacara pembakaran mayat. Jakarta kebiasaan itu palang pintu. Oke, kok di sini? Palang pintu. Palang pintu. Kalau di Jawa Tengah kebiasaannya adalah mitoni. Nah, biasanya kalau kalian punya adik kecil ya, yang belum lahir 7 bulan dimitoni. Kalau 4 bulan ngupati, nah, 4 bulan ngupati. Nah, kalau 7 bulan selamatannya namanya mitoni. Itu mitoni. Bertari apa ini? Tari kebiasaan. Kebiasaan, habis tarian kebiasaan di bawah. Nah, itu kebiasaan. Yang Jawa Tengah itu mitoni. Dalam. Kalau 7 bulan. Ya, 7 bulan itu mitoni. Kalau 4 bulan namanya apa? Ngupati. Ya. Ngupati, kupat. Ya, kupat atau papat. Kupati. Mitoni itu miton atau pitu. 7 bulanan. Sudah? Belum. Sudah. Ya. Sudah. Belum. Ya, ditunggu. Yang belum ditunggu. Yo. Habis ini kita langsung ke pelajaran. Oh iya, nggak apa. Sinyal ya. Oke, kalau ini sudah selesai, kita nanti belajar tentang IPA. IPA. Nah, ini kita pelajaran baru. Sudah? Ini udah, Mitoni? Sudah semua ya? Oke, Pak Guru, stop sharing. Udah. Nah, udah. Oke, ya. Oke, tadi pelajaran PPKN ya. Sekarang kita belajar IPA. Kenapa Mas Nizam? Ya, kita belajar IPA ya. IPA itu ada yang tahu IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, kita belajar tentang sains atau ilmu pengetahuan, tapi berasal dari alam ya. Selain IPA juga ada IPS, besok IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang kita belajar IPA. Sebenarnya kita dari kelas 3 sudah belajar IPA, tapi pelajaran tersebut tergabung ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Sudah dibuka halaman 8? Halaman 8, yuk kita mundur. 8. Betul, halaman 8 ya. Oke. Halaman 8. 8. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai di pelajaran IPA adalah KD 3.6. Itu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Pak Guru. Ya, kenapa? IPA.
Berapa udah? Nah, ya. Tempat dikenal yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, yuk mari dimatikan dulu, Mas Ta. Dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Tujuan belajar kalian adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari bunyi, dapat mengetahui pengertian dari sumber bunyi, dapat mengetahui jenis-jenis bunyi berdasarkan kuat lemahnya bunyi, dapat mengetahui sifat-sifat bunyi, dapat mengetahui jenis-jenis bunyi pantul, dapat mengetahui manfaat gelombang bunyi, serta dapat mengetahui perubahan energi bunyi melalui alat musik. Nah, musik ya. Sudah dibuka halaman 8. Belum. Ya, yuk dibuka halaman 8. Halaman 8. Nah, ya, kita belajar tentang bunyi. Coba, bunyi itu apa? Ada yang tahu bunyi itu apa? Bunyi adalah, itu dibaca yuk. Bunyi adalah getaran di udara. Bunyi dapat dihasilkan dari Udara dari berbagai benda dan hampir setiap makhluk hidup dapat menghasilkan suatu bunyi. Bunyi adalah energi gelombang bunyi yang berasal dari sumber bunyi yang beda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium gelombang bunyi dalam gelombang longitudinal. Ya, itu bunyi ya. Bunyi adalah getaran di udara. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi. Kalian bersuara, ya, kalian mengeluarkan bunyi karena ada apa di dalam tenggorokannya? Ada apa? Ada yang tahu? Musim pertama dan ada apa? Kalian bisa bersuara di tenggorokan ada namanya pita suara. Ya, ya betul. Ada pita suara di sini. Kayak pita kaset. Tahu pita kaset ya? Kalau kalian punya kaset musik, itu pita di sini ya. Tipis sekali bentuknya. Tipis di sini ya. Ini bergetar. Coba kalau kalian pegang di sini, pegang coba tenggorokanmu. Terus kemudian bersuara. Bergetar. Nah, bergetar ya. Nah, bergetar itu yang bergetar adalah pita suaranya di sini. Nah, pita suaranya bergetar. Nah, kalian bisa berbunyi, bisa mengeluarkan suara karena pita suaranya bergetar. Nah, kalau tidak bergetar, tidak berbunyi, tidak bersuara. Itu ya. Suara itu berasal dari sumber bunyi atau bunyi itu ada sumber bunyinya, ya. Contohnya sumber bunyinya itu nanti di belakang ada, ya. Ini sumber energi bunyi. Sumber bunyi itu adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi itu bergetar akibat pukulan. Contohnya apa? Pukulan. Deng. Contohnya apa? Gong. Ya. Gong dipukul dan bergetar gongnya. Nah, itu yang mengeluarkan bunyi. Nah, itu gong dipukul. Lonceng. Iya, lonceng. Ya, lonceng dipukul atau digetarkan seperti ini, lonceng ya. Kemudian petikan. Nah, kalau dipetik, apa yang dipetik biasanya? Gitar. Gitar dipetik. Ya, gitar dipetik. Itu senarnya akan bergetar, mengeluarkan bunyi ya. Terus kemudian tiupan, ditiup. Ada alat musik yang ditiup, namanya apa? Suling, gitu, serling atau suling itu ditiup. Maupun digesek, ada yang digesek. Ini digesek biola. Biola, ya biola. Digesek, senar biolanya bergetar, mengeluarkan bunyi. Ya, itu sumber bunyi. Manusia juga dapat menghasilkan bunyi karena mempunyai pita suara yang tadi Pak jelaskan di sini ya. Ada pita suara dalam tenggorokan. Nah, ketika kita berbicara, pita suara yang ada di dalam tenggorokan bergetar. Nah, itu ya. Alat musik juga merupakan sumber bunyi. Alat musik juga sumber bunyi. Ada macam-macam cara untuk memainkan alat musik. Tadi sudah ya, ada gitar dan kecapi itu yang
dipetik. Ya, yang dipetik menghasilkan bunyi jika dawainya dipetik. Suling dan trompet juga ditiup menghasilkan bunyi. Nah, itu ya, ada alat musik di situ. Ada angklung, angklung itu yang digetarkan, gitu ya. Ada kendang dipukul atau gong. Nah, itu. Ada suling yang ditiup. Nah, ada kecapi yang dipetik, gitu ya. Sebagian besar alat musik dilengkapi dengan resonator. Resonator itu apa? Resonator adalah, coba dibacakan yuk, itu yang di bawahnya alat musik tuh. Di bawahnya gambar alat musik, coba dibacakan yuk. Sebagian besar tapi resonator. Resonator merupakan ruang udara yang memperkuat bunyi dan musik yang bunyi menjadi lebih kuat. Ada yang dengan cara menyebabkan getaran udara di dalam kotak kita peristiwa itu dengan resonansi yang menyebabkan bunyi situasi lebih kuat. Suatu benda karena getaran benda lain. Ya, betul. Contohnya di gitar ya, di gitar itu kenapa ada bolongnya? Yang ada kuat ketika kita berhenti dengan bunyi. Ya, merupakan ruang udara berfungsi untuk memperkuat bunyi. Ya, supaya lebih kuat bunyi gitarnya. Ya, ada kotak bolong di dalamnya itu untuk tempat resonansi. Resonansi itu apa? Resonansi adalah bergetarnya benda karena getaran benda lain. Contohnya tadi di gitar, gitar dipetik akan masuk suaranya masuk ke ruang resonator itu yang bolong di dalam. Nah, itu akan tambah keras bunyinya. Ya, itu. Nah, sekarang berdasarkan kuat lemahnya bunyi atau frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi berapa? Itu A, B, C itu. Jadi berapa? Di bawahnya ada tuh. A, B, C. Ada berapa? Ada 3. Ya, bunyi berdasarkan kuat lemahnya ada 3. Yang pertama adalah infrasonik, audiosonik, ultrasonik, dan juga ultrasonik. Audiosonik, ultrasonik. Ya. Infrasonik itu apa? Infrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Ya, bunyi yang sangat lemah. Getaran bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Ya, tiap detik bergetarnya hanya 20. Ya, dapat mendengarkan bunyi ini. Hanya hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, anjing, dan gajah yang dapat mendengarkannya. Ya. Bunyi infrasonik itu bunyi yang lemah, hanya hewan-hewan tertentu saja. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai 2000 getaran per detik. 20.000. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyinya lebih dapat kita dengar. Hewan yang dapat menangkap bunyi ini misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Ya, itu ya. Di dalam air biasanya kalau ultrasonik ya. Tadi infrasonik. Ya, nanti infrasonik itu getarannya hanya 20 ya, getaran lemah, bunyi yang lemah. Hanya terdengar pada hewan tertentu tok. Contohnya tadi angsa, jangkrik, anjing, gajah itu ya. Tuh, kenapa anjing melolong di malam hari? Karena anjing itu menangkap getaran infrasonik, ya, getaran yang sangat kecil yang tidak bisa kita dengar. Tuh, ya. Kalau audiosonik itu bunyi yang biasa kita dengar. Karena Pak Guru ini bersuara, ya, bunyi gitar, bunyi apalagi gong, itu audiosonik. Kalau ultrasonik biasanya bunyinya ada di dalam air. Ya, Mbak Desa, dimatikan dulu Mbak Desa.
Mbak Desta, dimatikan dulu. Oke, Oke, sip. Pak. Ya, ultrasonik itu bunyinya sangat kuat. Yang hanya menangkap hanya hewan atau tok. Nah, contohnya kelelawar dan lumba-lumba, ikan paus juga itu ya. Getarannya lebih dari 20.000. Kita kalau mendengarkan penging sekali di sini, ya nggak kuat. Ya, hanya kelelawar dan lumba-lumba yang bisa menangkapnya. Nah, sekarang sifat-sifat bunyi. Ada berapa itu sifat bunyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Oke, sifat bunyi itu ada 6. Yang pertama apa? Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan juga gas. Ya, itu bunyi dapat merambat atau dapat diterima oleh pendengar itu melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat, contohnya kalian ngomong di dinding, coba didekatkan di dinding, kalian ngomong. Nah, terus yang lain mendengarkan di sebelahnya. Nah, itu udara atau suara itu bisa merambat melalui dinding, ya. Orang lain bisa mendengarkan melalui dinding. Berarti bunyi dapat merambat melalui zat padat. Ya, itu. Kalau zat cair, contohnya ini apa? Lumba-lumba itu bisa berkomunikasi di dalam air bersama dengan lumba-lumba yang lainnya. Itu kalau gas atau udara ya biasa Pak Guru ngobrol dengan kalian, kalau tatap muka ya pasti kedengaran itu melalui udara atau benda gas. Itu. Ya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Ayo coba dibacakan sifat kedua apa? Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulkan. Ya. Bunyi dapat dipantulkan. Refleksi ini Refleksi. gelombang gitu. Karena bunyi kan gelombang longitudinal. Ke tempat lain. Ketika merambat. Ketika merambat ke tempat lain, bunyi dapat mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat memantulkan atau jika bunyi mengenai dinding akan dipantulkan. Oleh karena itu, bunyi tersebut mengalami pemantulan. Biasanya benda yang keras, rapat, dan mengkilat, bersilat, bersifat memantulkan bunyi berdasarkan jarak sumber bunyi di dinding. Memantul, maka bunyi pantul dalam berbeda menjadi tiga jenis yaitu Dinding Ya, udah ya. Oke, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi itu dapat mengalami pantulan atau refleksi di pantulan, ya. Nah, dari sifat ini maka bunyi dibagi menjadi 3. Ya, ada bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Yang kedua ada gaung, ya, yang B itu gaung, yang C gema. Nah, ada berapa? Ada 3. Ada 3 pembagian bunyi berdasarkan jarak sumber bunyi dari dinding pemantul. Dipantulkan, ya. Yang pertama apa? Bunyi mantul memperkuat bunyi asli. Ya. Terus yang kedua, gaung. Ya, yang ketiga, gema. Nah, ya gaung sama gema. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Itu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli biasanya bunyi memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang mendapat terkuat bunyi asli biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya yang begitu jauh, kurang dari 10 meter. Nah, contohnya seperti ini ya. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli mengganggu pendengaran. Bunyi pantul biasanya
terjadi 20 meter jarak jauh 10 sampai 20 meter. terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser atau gedung pertemuan. Oleh karena itu, untuk meniadakan gaung pada gedung bioskop atau gedung pertemuan perlu dipasangi bahan peredam bunyi. Peredam bunyi, betul ya, itu gaung ya. Gaung itu berarti jika jaraknya 10 terjadi antara 10 sampai 20 meter ya. Contohnya di dalam gedung bioskop. Ya, siapa yang pernah ke gedung bioskop, Cung, sebelum pandemi? Ya, nonton film ya, di konser musik juga. Itu nanti ada gaungnya. Gitu ya. Ada gaungnya seperti itu, suaranya bergetar. Ya, itu gaung. Biasanya terjadi di gedung bioskop, di gedung pertemuan ya, yang ruangannya lebar, biasanya seperti itu. Dalam ruangan di dalam ya, ruangan dalam. Itu biasanya gaung, terjadi gaung. Kemudian gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Bunyinya dipantulkan. Contohnya kalau kalian pergi ke gunung, ada yang pernah ke gunung? Ya, ada tuh Mas Ganes ke gunung ya. Kalau ke gunung kalian berteriak halo, 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 halo. Nah, seperti itu ya. Itu namanya gema. Iya. Apa kabar? Nah, seperti itu ya. Itu memantul, bunyinya memantul. Itu namanya gema. Ya. Kira orang lain yang ngomong. Ternyata itu suara kita ya. Itu kalau di gunung, terus di lorong biasanya itu seperti itu. Kamar mandi juga. Halo, 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 halo. Nah, itu ya. Itu namanya gema. Nah, sekarang sifat yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dibiaskan, bukan biasakan. Dibiaskan. Ya, sekarang sifat gelombang yang berlaku pada bunyi adalah mengalami pembiasaan atau refraksi namanya. Salah satu sifat gelombang juga berlaku pada bunyi adalah mengalami pembiasaan. Refraksi contohnya adalah penemuan petir yang terdengar lebih keras pada hari malam dibanding siang. Ini karena suhu udara atas badan dibanding siang hari lebih dingin banding suhu udara bawah, sementara pada malam hari sebaliknya. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarannya. Ya. Itu tadi bunyi yang dibiaskan, contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibanding di siang hari ya. Karena apa? Karena suhu udara atas di bagian atas itu di siang hari lebih dingin dibanding suhu udara yang ada di bawah. Nah, kebalikannya juga di malam hari juga seperti itu. Kemudian bunyi yang keempat itu bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu apa? Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan gelombang bunyi mengalami pelenturan. Gelombang bunyi dapat mengalami pelenturan difraksi dengan mudah karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang dan dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Gelombang yang panjang itu akan lebih mudah mengalami difraksi. Iya, itu sifat yang kelima ya. Gelombang bunyi mengalami pelenturan. Gelombang bunyi mengalami yang keenam, gelombang bunyi mengalami juga perpaduan. dapat mengalami perpaduan interferensi yang dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dalam dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Contohnya ketika kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Ya, itu sifat yang keenam ya, bunyi mengalami perpaduan.
Perpaduan itu ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif ya. Contohnya tadi ketika ada di antara dua buah loudspeaker atau speaker ya, speaker yang besar itu dengan frekuensi amplitude yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Nah, sekarang manfaat gelombang bunyi, ada berapa itu manfaat gelombang bunyi? Ada berapa manfaat gelombang bunyi? Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Manfaat gelombang bunyi ada berapa Mbak? 6. 6. Coba yang pertama apa? Bunyi dan merambat melalui zat padat, zat cair dan gas. Yang dua, bunyi dapat diserap dengan dipantulkan. Nah, 3, bunyi dapat dibiaskan. Nomor 4, bunyi termasuk gelombang longitudinal. 5, gelombang bunyi mengalami pelenturan. 6, bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan. Ya, itu sifat-sifat bunyi. Nah, dia ada 6 ya. Sekarang manfaatnya, kita manfaat gelombang bunyi. Itu di bawahnya ada tuh. Manfaat gelombang bunyi ada berapa? 3. Nah, 3 coba sebutkan. 1, dapat Alat musik tiup, alat musik pukul, alat musik gesek. sebelumnya itu perubahan energi. Sebelumnya ada manfaat gelombang bunyi, ada nggak? Manfaat gelombang bunyi ada nggak? Infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Itu macam-macamnya. Manfaat gelombang bunyi masa nggak ada di situ? Bunyi pantul memperkuat. Gaung. Manfaat gelombang bunyi nggak ada? Gemak. Itu macam-macamnya. Manfaat gelombang bunyi ada Bunyi, 4. gaung, gemak. Manfaat gelombang bunyi ada 4. Apa saja dapat digunakan untuk mengukur Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Di sini yang digunakan adalah bunyi ultrasonik. 2, mendeteksi janin dalam rahim biasanya menggunakan bunyi infrasonik. 3, mendeteksi keretakan suatu logam dan lain-lain. 4, diciptakannya speaker termasuk manfaat dari bunyi audisionik. Ya. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Ya, yang digunakan adalah bunyi ultrasonik ya. Kalian dapat mengukur kedalaman laut tidak menggunakan penggaris ya. Dalam banget ya, nggak bisa. Kita bisa memanfaatkan bunyi ultrasonik. Nanti bunyi dipantulkan, jaraknya berapa bisa diukur ya. Kemudian mendeteksi janin. Nah, mendeteksi janin dalam rahim itu biasanya menggunakan bunyi infrasonik. Kemudian mendeteksi keretakan suatu logam dan diciptakannya speaker termasuk manfaat dari bunyi audio sonik. Sekarang perubahan energi bunyi melalui alat musik. Nah, perubahannya apa? Ada alat musik tiup ya, yang ditiup, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tiup itu dapat terjadi ketika udara dalam pipa bergetar karena tiupan pemainnya dalam suling biasanya ya. Nada suara diatur dengan membuka dan menutup lubang pada sisi alat musik. Contohnya trompet, seruling, gitu. Perubahan keras pelannya suara disebabkan oleh kekuatan tiupan yang menyebabkan getaran udara. Itu alat musik tiup. Nah, sekarang alat musik pukul. Itu yang dipukul. Contohnya adalah kendang, contohnya adalah gong, ya, atau perkusi. Akibat pukulan, alat musik akan bergetar dan menghasilkan suara. Makin kuat pukulan, getarannya makin banyak dan suara alat musik makin keras. Itu ya. Alat musik yang digesek. Contohnya apa tadi alat musik yang digesek? Contohnya alat musik yang digesek, contohnya adalah kita termasuk alat musik gesek-gesekan terhadap rentangan senar yang makin kuat dapat menyebabkan perubahan energi bunyi dari rebab. Rebab atau biola itu yang digesek ya, karena rentangan senar yang semakin kuat menyebabkan perubahan energi bunyi dari rebab itu ya.
Ya. Yuk, coba kita kerjakan pertanyaan yang nomor 1. Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Belum. Yuk. Benar. Halaman berapa Pak Guru? 10. Halaman berapa itu? Halaman 10. Ya, sebentar. Pak Guru tak buka lagi aja kalau gitu. Halaman 10. Pak Guru share screen dulu. Ya. Oke. Pak Guru share screen dulu. Halaman berapa? Halaman 10. Ini ya, halaman, waduh kecil banget. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Halaman 10. Nomor 1. Jelaskan tentang sumber energi bunyi. Nah, sumber energi bunyi itu apa? Semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Yang dapat menghasilkan. Semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Itu namanya sumber bunyi. Bagaimana bunyi dapat terdengar kuat dan lemah? Bunyi akan terdengar kuat ketika berada di dekat sumber bunyi. Kita berada Bunyi terdengar lemah di dekat sumber. semakin melemah jika kita menjauhi Bunyi akan bunyi. berbunyi. Nah ini ya, bagaimana bunyi dapat terdengar kuat dan lemah? Nah, bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar lemah jika kita menjauhi sumber bunyi ya. Bunyi terdengar kuat ketika dekat dengan sumber bunyi. Contohnya ketika kamu ngobrol itu terdengar kuat bunyinya. Menjauhi sumber bunyi. Ada di sekat. Berbunyi dapat melemah ketika kita menjauhi sumber bunyi terdengar. Sumber bunyi Sudah? Taruh buku ya Pak. Boleh. Buat di LKS. Ya, buku boleh, silakan. berbunyi dengar ketika kita Nomor 3, mengapa bunyi dapat mengalami pemantulan? tidak menjauhi bunyi Ketika merambat Ketika merambat ke tempat lain, berarti nami loro Lampung bunyi dapat mengenai benda di sekitarnya. Apa Mak? maring nguripe iki kok mbok pirang Dan dapat dipantulkan
Ketika bunyi merambat ke tempat lain, ya, ketika ada sumber bunyi mengeluarkan bunyi, bunyi itu dapat mengenai benda di sekitarnya dan dapat dipantulkan atau diserap. Jika bunyi mengenai dinding, maka akan dipantulkan. Nah, itu ya. Tuh, mengapa bunyi dapat mengalami pemantulan? Karena mengenai benda yang keras. Karena bunyi mengenai benda yang keras sehingga dipantulkan. Biasanya benda yang keras, benda yang rapat, dan benda yang mengkilat itu bersifat memantulkan bunyi. Itu intinya seperti itu ya. Kenapa bunyi dipantulkan? Karena bunyi itu mengenai benda yang keras sehingga dipantulkan. Benda yang Ya, yang sudah nomor 4. Apa yang dimaksud dengan gelombang longitudinal? benda yang keras. Ya, Masih nomor 3. ya, ngapa? Ya, boleh. Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya dengan arah sekitarnya. Beri mana? Gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Masih nomor masih 3. Oh ya, Pak Guru asin dulu. Apa? Nah, Pak Guru kecilkan dulu. Ya, iya, sebentar. Pak Guru kecilkan dulu, sebentar. Rambatnya. Ya. Belum kelihatan? Nomor 3 ini sudah, oh. Udah, Pak. Udah. Ya. 5. Ya, nomor 3 sudah. Sudah, Pak. Ya. Oh, nomor 3 ya. Yang arah Ya, oke. Nomor 3 sudah tadi ya. Belum, Nomor 4. Pak. Oh, iya. Gini aja. Nah, wis. sejajar atau sama. Itu tadi nomor 3 ya. Mengapa bunyi dapat mengalami pemantulan? Karena bunyi itu mengenai benda yang keras, mengenai benda yang rapat, mengenai benda yang mengkilat. Ya, atau bunyi mengenai dinding akan pantulkan. Maka akan dipantulkan. Terus yang keempat, apa yang dimaksud? Udah, Pak. Nomor 4. Sudah, Pak. Nomor 4 sudah ya. Oke. Nomor 3 sudah. Ya, tinggal nomor 5. Perbedaan bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, di LKS tadi ada ya. Infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah.
infrasonik. Bunyi yang sangat lemah. Getarannya kurang Pak Guru nomor kurang dari 20 getaran detik. Ini getaran per ini yang infrasonik. Bentar. Infrasonik. 5 mana, Pak? Infrasonik. Ini yang Infrasonik ya, Pak? ya ini 5. Ya, infrasonik ya, baru infrasonik. Terus kemudian yang audiosonik. Ada lagi yang sangat. Bunyi yang getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000. 20.000 getaran per detik. Ya. 20. Ultrasonik. Oke. Belum, Pak. Nomor 4 dah. Pak, belum. Sudah. Ada yang belum ya? Ada yang belum? Belum, Nah, karena oke, belum. Antara 20. Antara 20 sampai 2000. 20.000 getaran per detik. Belum. Getaran per detik. Ya, terus kemudian ultrasonik. Ultrasonik adalah Bunyi yang sangat kuat. Getarannya lebih dari bunyi yang sangat kuat. Bunyi yang sangat kuat. Musik adalah yang getarannya lebih dari 20.000. getarannya lebih dari 2000. 20.000. Bukan 2000 ya, 20.000. Ya, getarannya B dari kuat. Getarannya lebih. Getarannya lebih. Getarannya lebih dari Sudah? 20.000. Sudah belum? Yo, bentar lagi, yo. Ya, bentar lagi.
Udah semuanya udah ya? Sudah. Oke, Pak Guru stop sharing. Oke, Pak Guru stop sharing dulu. Ya, itu tadi pelajaran IPA ya. Tuh, 1,5 jam ini lumayan ya, 2 pelajaran. Agak melelahkan. Sampai ya, jam tapi kalian 9, tetap semangat, Pak. ya. Iya, ini sudah selesai ya. Sampai pukul 9:30 saja, cukup lah ya. Nanti mau kalian capek, nah, yang penting kalian sudah Pak Guru berikan materi. Ya, sudah jelaskan materi. Oke. Pelajaran IPA sudah selesai. Nah, sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru mau menanyakan tentang refleksi apa saja yang coba kalian pelajari tadi. Yo, kalian tadi belajar tentang apa saja yang PPKN? Yang PPKN belajar tentang apa tadi? Yo, masih ingat enggak? PPKN belajar tentang apa? Tentang keberagaman. Ya, beragaman, betul? Betul keberagaman? Halo. Iya benar. Coba ada diem aja. Ya, tadi PPKN tentang belajar tentang keberagaman. Apalagi? Masih ingat enggak tadi belajar PPKN? Dampak positif dan negatif dari keberagaman. Ya, terus apa lagi? PPKN tadi belajar apa? PPKN? Belajar apa? Faktor penyebab dari keberagaman, ya kan? Ya, halo Mbak Desta dimatikan dong. PPKN-nya. Iya, PPKN-nya belajar tentang apa? Masyarakat Keberagaman, betul. Terus pentingnya menerima keberagaman. Itu PPKN ya. Yang IPA, coba yang IPA. Kalian belajar apa tadi IPA? Dengan Pak Guru belajar apa tadi? Bunyi. Alat musik. Alat musik. Terus Pengertian sifat-sifat bunyi. Pengertian bunyi. Manfaat gelombang bunyi. Ya. Infrasonik. Ya, ada infrasonik, ada ultrasonik. Ultrasonik melalui zat padat, zat cair dan gas. Ya, itu namanya sifat-sifat bunyi. Bunyi merambat pada benda padat, cair dan gas. Bunyi dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Nah, itu ya, banyak ada 6. Terus kita belajar tentang manfaat dari gelombang bunyi, tadi untuk mengukur kedalaman laut, ya, untuk mengetahui janin adikmu, ya, adik bayimu, dapat mengetahui jenis kelaminnya, itu bisa ya pakai gelombang bunyi. Nah itu, ya tadi belajar tentang itu, tentang bunyi. Oke, itu saja mungkin dari Pak Guru. Kita sudah belajar 2 pelajaran PPKN dan juga IPA. Semoga nanti kalian juga bisa belajar lagi di rumah ya, tidak hanya pas waktu Vikon saja, tapi juga kalian baca-baca lagi, kerjakan LKS-nya supaya kamu lebih pintar lagi ya. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin berdoa? Mas Ganes sudah ngacung duluan, silahkan Mas Ganes. Aku, Pak. Ya besok. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu Amin ya. Oke ya. Oke, terima kasih kalian sudah ikut belajar sama Pak Guru ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan juga harus
sering membuka atau mengerjakan LKS-nya. Jangan lupa ya, LKS-nya jangan dibiarkan saja, kalian sayang ya, sudah bayar mahal-mahal, kalian LKS-nya dibiarkan saja. Kalian baca, kalian kerjakan, kalian baca, kalian kerjakan. Seperti itu ya. Oke, besok kita ketemu lagi di hari Jumat, besok Kamis, pelajaran agama dan juga olahraga. Ya, jadi tidak ada pelajaran tema dari Pak Guru. Kita ketemu lagi hari Jumat, insya Allah pukul 8, seperti biasa. Ya, nanti kita belajar IPS sama SPDP kayaknya belum. Ya, insya Allah besok subtema 1, ya, tema 1, subtema 1, kurang IPS, SPDP sama matematika. Nanti kita Sabtu kita matematika. Ya, IPA tadi sudah ya sama PPKN. Besok Jumat Pak Guru rencanakan untuk SPDP sama IPS. Ya, nanti Sabtunya kita matematika, full matematika. Ya, Mas Faris, angkat tangan. Ada apa, Mas Faris? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ya nggak apa ya. Sampai ketemu lagi di hari Jumat, besok pelajaran agama dan juga PJOK. Jangan lupa belajar. Agamanya hari apa? Apanya? Agama besok, agama sama PJOK hari Kamis. Agama dan PJOK hari Kamis ya. Besok Umi dan juga sama Pak Heri ya. Untuk agamanya nanti kalian bisa capri sendiri di grup pelajarannya mau seperti apa, terserah gurunya masing-masing ya. Di hari Jumat, insya Allah pukul 8 dengan pelajaran IPS dan juga SPDP. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada ya, harus tetap sehat, tetap semangat dan juga harus rajin belajar. Oke, dah. Assalamualaikum. Jangan lupa makan. Jangan lupa mandi. Sama-sama LKS dikerjakan ya. Sama-sama Pak Guru stop rek dulu. Dadah, sampai ketemu hari Jumat. Oke.